Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Estu Nurmasela dengan NPM 246101128 dari Program Studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Metro. Menanggapi tugas yang telah diberikan oleh Bapak Dr. E. Febrianto, di sini saya akan menjelaskan apa itu manajemen investasi dan mengerjakan soal yang telah diberikan oleh beliau. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan mengenai apa itu manajemen investasi. Manajemen investasi adalah proses mengelola aset atau dana investasi secara terencana, terukur dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa depan. Kegiatan ini mencangkup pemilihan instrumen investasi, analisis risiko dan return, serta penentuan strategi investasi dan pengawasan kinerja investasi agar tetap sesuai dengan tujuan keuangan perusahaan atau individu. Melalui manajemen investasi, sumber daya yang dimiliki akan diharapkan dapat dialokasikan dengan efektif sehingga dapat menghasilkan arus kas yang optimal dan meningkatkan nilai perusahaan atau kekayaan. Setelah memberikan penjelasan mengenai manajemen investasi, di sini kita akan mengerjakan contoh soal yang telah diberikan. Contoh soalnya yaitu PT Mentari Persada Tbk bermaksud mendirikan pabrik dengan nilai investasi senilai 128 juta dengan modal sendiri. Umur ekonomisnya yaitu 4 tahun dan disusutkan tanpa nilai sisa. Perkiraan pendapatan per tahun yaitu 400, biaya per tahun sebesar 45% dari pendapatan, belum termasuk penyusutan dikarenakan pajak 40%. Pertanyaannya, berapa kas bersih manajemen investasinya? Di sini saya akan coba menjawab dan menjelaskannya. Dari soal yang telah diberikan, kita di sini dapat menghitung arus kas masuk. Dengan data yang diberikan yaitu investasinya bernilai 128 juta serta adanya umur ekonomisnya yaitu 4 tahun dan perkiraan pendapatan per tahunnya adalah 400 juta dan adanya biaya per tahun dengan nilai 45 juta dikali pendapatan. Ada juga data yang telah diberikan yaitu adanya penyusutan per tahun. Bagaimana caranya? Cara menghitungnya yaitu investasi dibagi dengan umur ekonomis sehingga estimasi laporan laba rugi dapat dihitung sebagai berikut. Bagaimana cara menghitungnya? Cara hitung yang pertama kita akan menentukan yang pertama yaitu hitung biaya per tahunnya. Kita dapat melihat dari data-data yang telah kita berikan. Yang pertama yaitu ada cara menghitungnya 45% dikali 400 juta. Berapa hasilnya? Yaitu 180 juta. Dan selanjutnya kita akan hitung penyusutan. Bagaimana cara hitung penyusutannya? Kita lihat datanya 128 juta dibagi 4 tahun dengan hasil 32 juta. Dan bagaimana selanjutnya kita akan menghitung? Selanjutnya kita akan hitung laba sebelum pajak. Sudah kita hitung teman-teman semua bahwa adanya hitung laba sebelum pajak dengan pendapatan 400 juta, total biaya 180 juta, serta adanya penyusutan 32 juta. Jadi teman-teman semua, laba sebelum pajak itu sama dengan 400 juta dikurang 180 juta dikurang 32 juta dengan hasil 188 juta. Di sini kita sudah bisa menghitung laba sebelum pajaknya. Yang keempat yaitu kita akan menghitung pajak 40%. Teman-teman ingat bahwa di soal tadi kita dikenakan pajak 40%. Di sini kita akan menghitung pajak 40%-nya. 40% dikali 188 dengan hasil 75.200.
Selanjutnya, setelah kita menghitung pajak 40%, di sini kita akan menemukan dan menghitung laba setelah pajak. Bagaimana caranya? Yaitu 188 juta dikurang 75.200 sama dengan 112.800. Jadi, kas bersih pada akhir tahun yaitu laba setelah pajaknya yaitu 112.800, penyusutannya yaitu 32 juta sama dengan 144.800 juta. Beginilah hal yang bisa saya sampaikan dan saya kerjakan mengenai soal yang telah diberikan. Semoga soal-soal yang telah diberikan dapat membantu saya untuk dapat mempelajari manajemen investasi, dan semoga penjelasan saya dapat bermakna dan dapat dijelaskan serta dimengerti oleh kalian semua dan teman-teman semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. E. Febrianto sebagai dosen pengampu mata kuliah keuangan. Dengan ini semoga video saya bisa memenuhi tugas yang telah diberikan oleh beliau. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.